Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aspini Lab. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai create PHP, di mana minggu sebelumnya kita sudah mempelajari bagian create, yaitu menyimpan data ke database. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian read, yaitu untuk menampilkan data dari database. Nah, kita kemarin sudah menyimpan data ke dalam database. Nah, sekarang bagaimana data ini kita tampilkan di halaman web kita. Kita langsung buka text editor kita. Kita buat tampilan atau kita buat coding baru untuk tampil.php. Kita simpan dulu namanya tampil.php. Bagian root siswa, bagian tampil data siswa. Oke, kita simpan. Karena data yang akan kita buat nantinya itu bentuknya dalam bentuk tabel. Di sini saya contohkan file lain yang sudah saya buat. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini. Jadi data yang sudah ada di database ditampilkan dalam bentuk tabel. Oke, kita keluarkan. Di atasnya kita beri judul H2, tampil data siswa. Kita buat tag tabel. Nah, agar rapi kita buat dalam bentuk tabel. Nah, dimulai dengan tag tr untuk membuat baris. Nah, baris di sini baris judul, dimana berisi data NIS kita samakan dengan data yang ada di dalam database. Di sini ada NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Nama, lalu alamat, dan terakhir nomor HP. Nah, di sini untuk judul, jadi nggak harus pakai underscore ya. Yang perlu disesuaikan, penamaan variabel itu tidak boleh pakai spasi, itu adalah variabel untuk tag PHP-nya. Lalu di dalam sini kita akan membuat perintah PHP-nya untuk mengambil data dari database. Kita buka kurung tag PHP. Jangan lupa langsung ditutup. Di sini kita include-kan koneksi. Koneksi dari mana? Di sini file koneksi dari database kita untuk masuk ke database create siswa. Include koneksi .php. Tutup kurung. Lalu selanjutnya kita buat query untuk menampilkan data atau mengambil data dari database. Kita beri nama aja, nama variabelnya string query, dimana sintaknya MySQL query dalam kurung. Nah, di sini kita panggil nama koneksinya. Di file koneksi kita beri nama string koneksi, nama variabel connect database-nya. Jadi kita masukkan
string koneksi, koma, lalu perintah menampilkan data itu. Menampilkan data dari database itu menggunakan perintah select. Jadi select bintang from siswa. Select bintang from. Nah, kita sesuaikan siswanya, tulisannya gimana, huruf kecil atau huruf besar, kita sesuaikan. Ini from siswa. Petik koma. Lalu kita buat kondisi selagi masih ada data di database, selagi masih ditemukan data akan kita tampilkan. Kita menggunakan while. Jadi di sini untuk menampung datanya itu. Yang string query ini untuk mengambil datanya, sementara while ini untuk menampung datanya. Kita tulis string data saja. String data sama dengan MySQL fetch array. Jadi di sini dia akan mencari, di sini akan menampilkan data di file query ini tadi, di string query ini tadi. While string data sama dengan MySQL fetch array dalam kurung. Nah, kita panggil string query tadi, query untuk menampilkan data. String query, lalu buka kurung kurawal. Nah, untuk kita melihat nih datanya sudah ada belum, kita tes ya. Print R. Lalu yang kita printkan adalah string data ini karena data sudah tampung di variabel data. String data. Kita coba jalankan di browser. Kita masuk ke tampil.php. Nah, di sini array kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil mengambil data di database menggunakan array. Nah, di sini array ke 0, ini NIS-nya 1001 NIS, data ke 1, terus itu namanya Spiny Labs. Nah, di sini ini berhasil ya, datanya kita ambil dari database. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam tabel nantinya di bawah sini. Ini bukan berarti error ya, di sini berhasil codingannya. Kita bisa mengambil data array yang di sini. Ini database-nya 101 Spiny Labs PKU, nomor HP-nya. Nah, di sini sama datanya. Kita berhasil mengambil datanya menggunakan PHP. Oke, print R-nya bisa kita tutup. Lalu tutup kurung kurawalnya kita hapus karena datanya akan kita tampilkan di tabel baris kedua, tabel TR. Karena datanya akan kita tampilkan di baris kedua tabel. Sini kita kurung TR, lalu di dalamnya TD. Yang kita tampilkan adalah dalam tag PHP ya. Kita tampilkan echo
Nah, echo apa? String data ini, lalu nama fieldnya atau nama atribut dari tabel siswa ini. String data, buka kurung siku, tutup kurung siku, lalu petik 1 ya. Nah, yang pertama yang akan kita tampilkan adalah NIS, lalu nama, setelah itu alamat dan nomor HP. Nama penulisannya harus sama dengan yang database. NIS, lalu selanjutnya kita tampilkan nama. Jadi echo ini adalah perintah untuk menampilkan nama. Lalu kolom selanjutnya echo string data, alamat, dan terakhir kolom terakhir adalah echo string data, nomor HP. Nah, ini bisa kita tes query-nya di tampil.php. Oh iya, kita belum menambahkan tutup kurung perawal yang kita hapus tadi. Tadi di sini ada tutup perawal dari sini ya, tutup kurung perawalnya kita hapus, lalu kita masukkan tutupnya itu di terakhir. Nah, di sini loopingnya itu akan berakhir setelah datanya kita tampilkan di baris selanjutnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini datanya sudah tampil ya. Datanya ada 2 baris. Kita rapikan bordernya. Kita atur saja bordernya sama dengan 1, lalu kita simpan. Kita refresh browsernya. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Kita besar. Nah, di sini kita lihat tampilan per baris dari file PHP-nya. Nah, bagian atas sini, root title ini adalah bagian menampilkan judul di atas ini, judul browser. Lalu H2 ini menampilkan judul halaman di sini. Nah, di sini tabel di sini untuk menampilkan data yang di dalam database dalam bentuk tabel. Jadi agar datanya itu rapi. Di sini TR atas ini adalah bagian menampilkan judul dari tabel. Loopingnya kita buat setelah tabel ini, judul tabel ini. Di sini tag PHP kita tampilkan query select bintang from siswa. Select bintang from siswa while selagi data siswanya itu masih ditemukan. Jadi selagi ada data di sini akan selalu ditampilkan. Nah, ingat tutup kurungnya itu kita letak di atas tabel, di atas tutup tabel. Kenapa? Kalau kita letak tutupnya di sini, maka loopingnya itu akan berakhir di sini. Datanya tidak akan bisa tampil di sini. Sementara kita akan memanggil datanya itu di bagian sini, echo. Kita memanggil datanya nih, data siswa, data NIS, nama, alamat. Kita butuh tag PHP. Sementara string data NIS ini berasal dari sini, dari kondisi query-nya. Itu ya. Jadi diakhiri dengan kurung perawalnya itu berada di atas tutup tabel. Lalu di sini kita boleh tambahkan
link untuk masuk ke halaman indeks. Di atas tabel, di bawah judul, kita ketikkan herb index.php. Jadi kita ketikkan tambah data. Jadi kita refresh. Nah, kalau kita mau tambah data, nah akan masuk ke tampilan indeksnya. Lalu di bagian simpan ini, di bawahnya ini, di samping kita bisa tampilkan link untuk menampilkan data tadi ke halaman tampil. Itu kita buka simpan.php, lalu header locationnya kita alihkan ke file tampil.php. Nah, kita refresh. Di bagian indeksnya kita tambahkan. Nah, di bawah sini kita tambahkan, ini baris terakhir ya, baris submit ini baris terakhir, kita tambahkan link untuk menampilkan link ke tampil data, tampil.php. Alamatnya itu di file tampil.php. Nah, di sini kita bisa tuliskan tampil data. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah ada ya link untuk masuk ke tampil data. Kita klik. Nah, datanya sudah masuk ke tampil, sudah menuju ke tampil. Kalau kita mau menambahkan data, tadi kan kita ketika simpan berhasil, akan masuk ke bagian tampil. Kita tambahkan data ketiga. Kita simpan. Nah, masuknya ke tampil. Kenapa? Karena disimpan tadi kita atur header locationnya ke tampil.php. Oke, sekian video kali ini. Selamat mengerjakan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.